Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Kemarin kita sudah belajar tentang materi titik sampai bidang gempal seperti yang kita lihat sekarang ini. Bagaimana? Apa ada kesulitan? Kalau memang ada, silahkan japri ibu langsung, kita sharing di grup atau di classroom atau lewat comment section, itu nggak masalah. Yang dari ibu lihat mungkin kan agak sedikit bingung ya, oh ini yang mana ya, yang maksudnya transisi oposisi kok kayaknya sama gitu, yang repetisi dan ini, eh, repetisi dan transisi ya, agak bingung. Jadi sebenarnya kalian gak usah terlalu bingung. Kalau posisi kan cukup lumayan beda ya. Jadi kalian, oh udah jelas nih bu, agak paham saya gitu. Menurut kata, persegi kubus atau persegi panjang atau balok yang harus diamati banget ya. Bagaimana perubahannya. Kalau repetisi itu kesannya stabil gitu, sama. Nah, kalau transisi ini kesannya ada sedikit dinamis, tapi tidak sedinamis oposisi. Nah, jadi kalian perhatikan itunya aja. Bagaimana kesan yang kalian tangkap waktu kalian lihat gambar itu. Kalau kesannya monoton, itu berarti dia mungkin masuk yang repetisi. Tapi kalau kesannya ada dinamisnya, nah mungkin dia masuknya yang transisi. Jadi jangan terlalu bingung di situ ya. Oke, selanjutnya setelah kita belajar dari titik sampai sampai gempal, kita selanjutnya adalah belajar tentang bentuk dan raut. Jadi sebenarnya di Remana ini kadang kita hanya namanya saja yang beda-beda tipis, tapi unsur basicnya pasti sama ya. Jadi jangan terlalu bingung. Bentuk, semua benda yang ada di dalam semesta merupakan karya seni atau desain. Tentu mempunyai bentuk. Bentuk kerikil, bagaimana kalian bisa lihat kan, pasir, debu, itu semuanya punya bentuk. Eh, yang dan tidak berdimensi dapat dikategorikan sebagai titik. Contohnya apa? Debu. Debu itu kan kalian nggak bisa, tapi sebenarnya kan dia ada bentuknya ya, cuma nggak bisa. Nah, kawat, tali, kabel, nah itu berdimensi panjang, artinya bisa kita sebut dalam garis. Nah, itu bentuk ya. Nah, ini bentuk yang kedua. Bentuk apa saja yang ada di alam dapat disederhanakan menjadi titik garis bidang gempal. Contohnya kalian lihat contoh yang di kawat. Yang di kawat ini kalau kalian lihat kan dia bentuknya kayak garis gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang pasir dia bentuknya biasanya titik gitu. Kalau kita gambar nggak mungkin titik ya, cuma kelihatan bentuknya seperti itu. Ya, hamparan pasirnya baru dia jadi bentuk bidang, bukan di pasirnya. Kalau pasirnya kan kita lihatnya ya kayak titik gitu aja. Nah, cuman kalau hamparan pasirnya masuk ke bidang. Bentuk titik. Titik merupakan unsur visual yang ukurannya relatif kecil, tidak memiliki panjang atau lebar dan pangkal dari ujung sebuah garis atau bentuk yang akan dibangun. Karya seni rupa berupa gambar atau lukisan bermula dari titik. Seperti ibu bilang dulu ke pertemuan sebelumnya, semua itu pasti berasal dari titik ya. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. Nah, ini udah mulai masuk ke unsur seni. Jadi ibu bilang kemarin, kita itu sangat berdekatan, desain itu sangat berdekatan sama seni. Desain yang sangat baik itu bukan berarti yang seninya hidup banget, tapi maksudnya desain sama seni itu bukan berarti yang itu artinya sama, enggak gitu loh. Jadi kalau dia seni, nilainya itu tidak bisa kita valuekan misalnya nilainya A, B, nggak bisa. Kalau seni itu nggak bisa, tapi kalau desain itu bisa. Oh desain ini baik, oh desain ini proporsi, oh desain ini tidak proporsi. Tapi kalau seni, tidak proporsi pun tidak masalah karena dia seni, jadi nilainya sangat luas. Itu tadi ya, jadi jangan terlalu stuck, bedanya di situ ya. Cuman kita tetap perlu, karena nilai seni itu kan ada nilai keindahannya. Nah, di situ desain perlu mengambil dari sisi seni itu sendiri ya. Bentuk garis. Garis merupakan bentuk yang memanjang dan mempunyai sifat yang elastis, kaku, dan tegas. Bentuk garis dalam semesta dibagi menjadi dua, yaitu garis alami dan buatan. Kita bisa lihat di sini, garis alami itu garis cakrawala. Yang kita lihat aja tuh udah indah gitu loh. Padahal dia cuma garisnya kalau bisa dibilang kan ya kayak gitu, cuma kita pas mandang itu jadi indah banget. Nah, itu poin ciptaan Tuhan yang kita nggak bisa kita kok bisa ya gitu loh, padahal cuma gambar gini, kalau dibentuk garis pun kan ya gak rapi dia, tapi pas kita lihat tuh indah. Nah, itu namanya buatan Tuhan ya, Masya Allah. Jadi itu hal yang kita nggak bisa capai gitu. Nah, sepeda yang sama sebelah, garis buatan manusia, padahal dia dibuat serapi mungkin, tapi mungkin tetap tetap kelihatan estetikanya, tapi
tidak bisa dibandingkan dengan garis alamiah yang buatan Tuhan ini ya gitu. Itu salah satu itu bentuk garis ya. Bentuk bidang. Bidang merupakan satu bentuk pipih tanpa ketebalan. Bidang dua dimensi, Ibu bahas kemarin, hanya dua dimensi. Eh, ini sebenarnya agak sedikit pengulangan, cuma ini pakai bahasa yang berbeda, begitu ya. Sifat. Nah, bidang horizontal dan vertikal memberikan kesan tenang, bidang bundar memberikan kesan stabil, kadang gerak. Nih kalian sudah lihat kan bentuknya tuh horizontal dan vertikal. Artinya statis, stabil, tenang, gerak itu jadi campur. Terus bundar itu kesannya kadang stabil, kadang gerak. Kalau segitiga kesannya statis atau dinamis. Kalau bergelombang kesannya irama dan gerak. Nah, ini kalian mulai mengamati dan kalian sudah mulai ngerasain, oh iya, ini padahal cuma baru bentuk ini loh, belum kalian masukkan unsur lain. Udah bisa jadi kayak bahasanya tuh kayak kalau kalian bisa menata dengan baik itu bisa jadi background yang baik seperti yang kalian lakukan kemarin tugas minggu lalu itu ya. Fungsi garis dalam karya seni rupa memberikan citra struktur, bentuk, dan garis. Garis ini disebut garis kontur yang berfungsi untuk memberi batas gambar, menekankan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah disebut garis grafis. Memberikan kesan dimensi dan kesan tekstur. Garis ini disebut pula garis arsir atau garis tekstur. Itu fungsinya garis ya. Terus kita bahas tentang raut. Raut adalah ciri khas suatu bentuk. Bentuk apa saja di alam ini tentu memiliki raut yang merupakan ciri khas. Nah, ciri khas. Ciri khas yang ibu bahas di sini bisa jadi juga yang ibu bilang ciri khas tiap orang itu beda. Ciri khasnya ibu, ciri khasnya kalian tuh pasti punya sedikit, punya banyak perbedaan. Nah, itu ciri khas raut ya gitu. Ciri khas itu bisa dari titiknya, bisa dari garis. Kalau dalam karya itu bisa dari titik, bisa dari garis, bisa dari gempalnya, bisa dari bidangnya gitu ya. Raut yang kedua itu ada ini penjelasannya raut elemen titik merupakan ini kalian bisa baca sendiri nanti. Nah, ini raut garis. Ini sama yang kita jelaskan kemarin. Nah, kita langsung pindah ke warna karena ini hanya pengulangan yang kemarin ya, hanya pengulangan. Ini kita ke warna. Warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna berwarna putih ya. Benda berwarna merah karena sifat pigmen benda tersebut memantulkan warna merah dan menyerap warna lain dalam spektrum cahaya. Dilihat dari panjang gelombang, salah satu bentuk pancaran energi merupakan bagian yang sempit dari gelombang elektromagnetik. Jadi kalau kalian belajar warna itu sebenarnya maknanya apa? Maksudnya tuh luas banget gitu ya. Intinya orang biasanya cuma nyebut warna itu adalah spektrum dari cahaya. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada warna. Udah sesederhana itu. Jadi warna itu ada ya karena juga ada cahaya, entah cahaya alami atau cahaya buatan yang dibuat oleh manusia ya. Warna additif dan subtraktif. Warna aditif warna berasal dari cahaya yang disebut spektrum. Kita bahas tadi pada warna aditif pencampuran warna primer cahaya. Nah ini red, green and blue RGB kalau kalian ada. Subtraktif warna yang berasal dari pigmen yang bersifat transparan. Itu biasanya dia pakai CMYK, ada cyan, magenta, dan kuning atau yellow ya. Nah itu K bukanlah warna tapi unsur persentase black gelap pada warna subtraktif. Jadi kalau dibilang makanya di situ kalian bisa sedikit sebenarnya kalau kalian dapat gambarannya gini, warna RGB itu makanya kadang kelihatannya warnanya lebih terang dibanding warna CMYK karena di CMYK sendiri itu dia bersifatnya transparan pertama, terus yang kedua sebenarnya di K-nya itu ada warna unsur blacknya, jadi dia kadang warnanya gak terlalu hidup, tapi bukan berarti warna CMYK itu buruk atau kurang jelas, cuma kalian harus pintar memadupadankan dengan karya kalian di warna, misalnya kalian lagi bikin apa, kalau kalian sesuai sama warnanya itu CMYK bisa hidup banget, bisa ngalahin RGB juga. Jadi ini tergantung bagaimana kalian memadu-madankan warna pas kalian pilih warna pembuatan di Corel dan sebagainya ya. Itu yang mungkin kalian sering hadapi, kenapa warna di Corel lebih suram ya bu, padahal di Photoshop warnanya bagus. Nah di itu hanya tinggal latihannya aja gimana terus kalian madu-madaninnya warnanya bener atau enggak gitu. Memang di Adobe atas selainnya itu biasanya dia lebih ke RGB, tapi kalau Corel ke CMYK, tapi bukan berarti CMYK buruk ya. CMYK tuh kalau kalian pas madu-madaninnya itu akan jadi pas banget. Ini adalah lingkaran warna yang benar. Jadi kalau kalian lihat lingkaran warna, ibu
tidak secara sengaja googling tuh lingkaran warna, ternyata ada salah-salah missnya. Kalian hati-hati kalau cari lingkaran warna, karena beda sedikit, beda lagi maknanya. Dari sini ini pakai bahasa Inggris, tapi ibu yakin lah kan kalian ini tidak susah ya, jadi bisalah dipahami. Ini adalah lingkaran warna yang benar. Kalau ditanya warna itu ada berapa, warna itu ada sekitar 100 warna lebih ya, apalagi sekarang udah nambah ya, nambah. Jadi kalau kalian ke toko alat bangunan, misalnya kalau kalian lagi jalan ke mall, coba deh jalan-jalan ke Ace Hardware atau apa, terus cari yang bagian apa tuh, cat, atau di bagian apa, warna-warna karpet, warna-warna apa. Nah, itu biasanya cat sih yang paling ini ya. Itu biasanya ada ratusan warna padahal beda value-nya cuma dikit doang. Nah, jadi ibu taunya tuh ada berapa ribu warna apa 100 warna, berapa ratus warna, jadi banyak banget. Nah, ini ada lingkaran warna secara basic ya, paling basic. Nah, di sini kalau kalian lihat yang paling itu ada garis tiga tuh, yang kalian lihat kuning, biru, sama merah. Kenapa itu dibuat itu? Itu adalah namanya warna primer, artinya warna dasar. Jadi warna dasar itu yang ada adalah kuning, merah, dan biru. Birunya pun kalian sendiri, oh kok bukan biru yang ultramarine bu? Sebenarnya biru itu ya yang itu. Jadi kalau kalian naikin kontrasnya itu sebenarnya itu ada campurannya, bukan warna yang valid, bukan warna utama gitu. Jadi hati-hati. Makanya gue bilang lingkaran warna itu perlu banget supaya kalian tahu warna basicnya apa. Di bawah itu ada penjelasannya tuh. Primer, secondary, tertiary. Maksudnya primary itu primer, warna primer ada red, yellow, dan blue, merah, kuning, dan biru. Secondary itu warna tersier. Itu sebenarnya kalau kalian lihat di lingkaran ini, kalian bisa putar aja lingkaran itu. Kalau kalian lihat putar sedikit itu garisan segitiganya itu ke warna tersier, artinya itu adalah warna campuran antar warna primer itu tadi, akhirnya jadi orange, violet, dan green. Nah, tersier itu campuran lagi antara itu. Nah, itu ada eh, itu udah jadi campuran dua warna ya gitu. Jadi itu tersier ada lagi. Jadi yang paling perlu diingat adalah primer dan secondary. Ini tersier itu kalian udah bisa paham sendiri. Cuman tinggal dipelajari, kayak contohnya yellow green tuh, yellow green artinya dia seberapa warna hijaunya, seberapa dia campuran kuningnya. Jadi hijau sendiri juga itu adalah campuran dari warna biru dan kuning. Warna orange itu campuran dari merah dan kuning. Warna ungu campuran dari merah dan biru. Nah, itu secondary ya. Nah, itu percampuran dari warna-warna primer itu tadi. Oke, kita ke dua jenis warna bahan, ada CMYK dan RGB. Bahan tinta cetak, nah itu biasanya CMYK, makanya banyak percetakan yang masih pakai Corel, walaupun eh, jarang sih ya, ibu masih belum nemuin sih percetakan yang pakai Adobe Premiere, Adobe Illustrator. Walaupun mereka ngedesain di Adobe Illustrator, kadang mereka pas bagian akhir tuh tinta cetaknya dia pasti ke CMYK karena pengaturannya juga lebih mudah mungkin ya, dan itu tadi menyesuaikan sama tintanya itu tadi. Nah, kalau bahan cat biasanya dia warnanya kan lebih ngejreng tuh. Nah, itu memang dia biasanya warnanya pakai unsur RGB. Itu tidak jadi masalah. Ini bagaimana kalian menyesuaikan kebutuhannya desain kalian. Bu, berarti kalau gitu saya nggak bisa dong nyetak yang warnanya cerah. Buktinya kalian lihat nggak poster-poster itu atau banner-banner warnanya cerah-cerah aja kan. Jadi itu nggak jadi masalah. Bagaimana kalian membuat desainnya, buat di aplikasi apa. Nah, itu akan eh, kita akan banyak bahas ke depannya nanti. Cuma di sini Bu kasih dulu, kalian pahami dulu kalian ini sedang ngedesainnya di CMYK atau RGB. Tujuan kalian pas ngebikin desain posternya ini untuk digital aja atau dicetak. Kalau digital aja berarti kalian bisa banyak unsur RGB-nya tuh, karena dia biar menarik di HP itu atau di gadget atau di laptop itu bisa sangat terlihat jelas. Cuman kan sekarang kadang orang pengennya maunya bu dicetak dan di ini, ya udah berarti nggak masalah, kalian buat aja di Corel nggak masalah, bila di Photoshop aja nggak masalah. Cuma memang kalau untuk bisa dicetak dan bisa di eh, apa tuh diupload ke sosmed atau di share ke sosmed, kalian harus perhatikan tuh nanti masalah bitmap atau gambarnya yang kalian masukin jangan sampai pecah, karena bisa jadi tuh waktu di Adobe itu nggak pecah
pas dicetak jadi pecah. Jadi perhatikan kualitas gambar yang kalian masukkan ke desain. Itu banyak terjadi tuh. Biasanya di laptop masih ketolong karena warnanya, yang lain membantu. Tapi pas dicetak itu kadang nggak bisa bohong. Kalau dia kontrasnya emang pecah, biasanya jadi pecah. Nah itu yang jadi masalah kita. Kalau misalnya makanya biasanya orang percetakan itu kalau ngebuat dia udah tahu tuh perhitungan bahannya ini apa, ini mau dicetak di mana, indoor apa outdoor, itu beda lagi. Kalau poster indoor gimana, kalau poster outdoor gimana, kalau bahan indoor cetaknya pakai apa aja, kalau bahan outdoor nyetaknya pakai apa aja yang bisa. Kalau indoor contohnya bisa pakai kertas foto, bisa pakai kertas linen, bisa pakai ini juga sih, beda sama yang outdoor. Outdoor pakai banner, kertasnya juga banner pun itu banyak jenisnya, ada yang kayak apa ya, ada yang dari Cina, ada yang dari Korea. Nah, itu beda lagi. Jadi itu banyak, banyak banget sebenarnya yang bisa dibahas. Jangan dibikin pusing tapi dibikin, oh berarti ternyata banyak referensi. Ya iya, banyak referensi ya. Kita ke situ dulu. Ini percampuran warna bahan yang Ibu bahas tadi. Kalau ini agak salah ya warnanya yang kalian lihat ini. Cuma ini Ibu bukan pengen tunjukin itunya tapi pengen tunjukin tulisan di sebelahnya. Ini kayak supaya kalian ada gambaran aja ya. Hitam gelap, warna primer, warna sekunder, warna tersier, warna kuarter. Nah, ini. Jadi di warna sendiri kalian harus sangat-sangat latihan. Oh, ini warna apa ya gitu. Makanya Ibu nggak tahu ya kalian kemarin tes buta warna atau enggak, tapi kayaknya harusnya. Jadi gini, bukan nanti andai kedepannya kalian Bu saya ternyata susah bedakan warna, oke, kalian ada langkah lain yaitu hafalkan hue-nya, rumus. Jadi kalau di warna tuh kan kalian lihat kadang ada tuh rumus CMYK, C-nya berapa, M-nya berapa, YK-nya berapa, jadi warna apa. Nah jadi itu bisa ngatasin ya, jadi jangan jangan putus asa, tapi kalian harus tahu kalian ini buta warna atau tidak. Salah satu pengujinya adalah kalian kalau misalnya ujian SIM, mungkin belum ya. Kalau ujian SIM atau kalian bisa tes buta warna di puskesmas atau rumah sakit. Ibu dulu tes buta warna waktu kuliah. Alhamdulillah, dulu tuh waktu ibu didesain produk itu syarat masuk untuk bisa masuk kuliah di sana itulah tidak buta warna. Alhamdulillah ibu tidak buta warna. Di sekitar ibu masih banyak yang bahkan tertukar tuh warna biru sama hijau. Ada memang orang tua yang kadang salah sebut ya, itu baik bukan buta warna, itu hanya kayak ibarat kata salah memori atau salah penyebutan. Tapi ada memang yang buta warna, artinya saat itu warna biru dia bilang itu warna hijau atau dia bilang warna lain. Itu ada dan itu bukan penyakit yang fatal, tapi bagaimana kalian bisa menyampaikan itu dengan baik aja gitu ya. Jadi ini adalah campuran warnanya. Ini skalanya. Ini gambarnya juga kurangin ya, tapi ini ketutup ibu nih kayaknya yang coklat ungu. Jadi ibu bacakan yang bagian bawahnya aja biar ketutup. Itu ada coklat jingga, itu campuran dari coklat kuning dan coklat merah. Ada coklat hijau, itu campuran coklat kuning dan coklat biru. Coklat ungu itu berarti campuran coklat biru dan coklat merah. Ini percampurannya ya, percampuran skalanya. Nah, ini adalah tugasnya. Selanjutnya adalah ibu pengen kalian harus manual sih. Kalau yang ini ibu berharap tidak ada yang digital karena ibu pengen kalian praktek langsung. Caranya adalah menggunakan cat poster atau media kertas. Kalau memang nggak ada cat poster, kalian boleh pakai fabric apa tuh, pensil warna, maksudnya pensil warna ya, pensil warna atau yang biasanya yang Faber Castell bisa sih. Nah, cuman ibu sarankan nanti pas bikin tugasnya jangan mewarnainya full dulu, kecuali warna primer. Kalau warna primer kan jelas tuh. Ini warna primer nih yang pertama. Warna primer memang jelas, merah, kuning, hijau. Kan 3 aja buku ini 6 kotaknya. Ya nggak apa-apa ibu buatnya 6 kotak. Kalau kalian pengen bikin 3 kotak aja ya nggak masalah ya. Ini cuma biar penuh aja, biar proporsi ininya, presentasinya. Jadi buat yang pertama adalah warna primer. Yang kedua warna sekunder. Lihat, amati bentuknya. Kalau warna primer, berarti dia persegi panjang balok ke bawah. Kalau warna sekunder, dia persegi panjangnya ke samping, ya. Nah, kalau warna tersier, ibu minta segitiga. Perhatikan bentuknya, ya. Terus warna quarter itu yang bulat. Warna quarter yang mana? Coba di rewind sedikit. Warna quarter yang mana? Nah, warna quarter yang mana ya, itu tugasnya. Ini selanjutnya keseimbangan, tapi ibu jelaskan dulu tugasnya sampai sini ya. Jadi ibu berharap ini manual. Kalian lihat video ini di hari Kamis, artinya ibu minta hari Sabtu udah selesai ya. Hari Sabtu udah selesai, nanti ibu kasih di classroom. Ini tidak akan sulit kalau kalian langsung kerjakan, dan ibu minta juga
kasih jangan terlalu, kalian bisa atur-atur waktu ya, kayak bangun pagi, jangan bangun kesiangan, jangan lagi, kalau memang bantu orang tua dulu nggak masalah, makanya ibu bilang absennya ibu juga sampai jam 9, artinya eh, ibu tetap minta kalian absen dan belajar di hari itu, tapi atur waktunya silakan. Misalnya, Bu, saya pagi harus jaga adik, Bu, saya harus jaga toko, misalnya. Nggak masalah, tapi kalian harus ada dalam waktu belajar, sehari itu harus ada, maaf Pak, saya izin belajar daring dulu di jam berapa bisanya, ngobrol sama orang rumah ya. Tapi kalau emang kalian, apalagi orang tua biasanya, udahlah kamu belajar aja, ya udah berarti jangan bangun kesiangan ya. Jadi jangan ada telat. Oke, materi selanjutnya akan Ibu buat di video selanjutnya. Sekian dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.